Sulawesi. Sulawesi apa? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Ini tidak live ini. Tidak live. Ah, Tidak live. live. Saya aja yang disorot, Bapak enggak. Bapak enggak, saya aja. Bapak aja. Saya aja, saya. Iya. Bapak apa hajatnya? Permasalahannya apa? Kemarin saya datang. Hanya ini kedua kalinya. Pakai mic, saya nggak dengar. Iya. Kemarin saya datang. Nah, ini kedua Kemarin kali. datang Iya. ke sini. Iya. Terus Nah, ini kita kembali lagi. sekarang datang lagi. Iya. Ada Hajatnya apa? ini. Hajatnya apa? Ini dia kan sakit gula Pak. Apa? Gula Yang saya gula siapa? Bapak. Oh, mandi jam 00. Gulanya berapa, Bapak? 200. Pakai mic. 200 lebih. Mandi, coba cerita. Ini gulanya 500. Nih. Nggak apa-apa, Pak. Live, saya yang live. Kan nama Bapak nggak tahu saya, ya kan? Nggak usah takut. Suara. Nggak usah takut. Ngapain takut? Live aja, nggak apa-apa. Iya, Kan Pak. saya yang live. Nih, Saya badannya lemes, berat badannya turun dari 112 ke 96. Terus ini kebas-kebas semuanya. Burungnya nggak bisa ngacang. nggak bisa ngaceng, Pak. Ternyata pas dicek gula darahnya dia 500. Saya sempet ke dokter bolak-balik, tapi kalau naiknya tingginya cepat, kalau turunnya lama. Akhirnya saya datang lagi ke Pak Haji. Kata Pak Haji, mandi jam 00, pakai pandang. Terus 9 lembar. 9 lembar. Mandinya itu dari kaki dulu, perut, dada, baru ke kepala, dikeramas. Niatnya. Nah, terus Niat. ya, niatnya sama dengan Niatnya sama. Sama. Nggak niat juga nggak apa-apa. Ngapain niat? Langsung aja mandi. Kayak orang gila aja niat. Mandi aja mandi. Nggak pakai niat. ya terus diusahain ada olahraga, gerak-gerak jalan-jalan ke itu keliling kampung aja. Jadi sejam, terus kurangin makanan. Tapi yang utama mandinya jam 00 Jam pakai 00. pandan 9 lembar. Nanti gulanya turun. Turun, Pak. Sekarang gulanya berapa? Sekarang nih kemarin saya diperiksa tuh hari Sabtu kemarin 115. 115. Biasanya Harus jam 500, 00. 300 terus ke atas. Terus biasanya habis lebaran naik lagi. Alhamdulillah sekarang saya nggak jauh dari 150, kemarin 125, malah sempet ke 85 gitu, Pak. Dan usahain juga jangan terlalu banyak pikiran, Pak. Jangan mikir aja, bikin jangan sebentar-sebentar ribut, jangan. Karena kalau kita kalau punya pikiran itu langsung gulanya naik. Untuk itu juga kita berusaha untuk menikmati hidup ini dengan penyakit yang kita punya. Jangan dikeluhin, kita harus senang, kita bersyukur sama Allah. Kita penyakit gula, berarti kita masih bisa ngaji, ibadah, sedekah, masih bisa berbagi sama keluarga, dan masih bisa ke masjid. Pokoknya Bapak nikmatin aja, terima kasih Allah. Tapi itu nomor 2, yang nomor 1 tetap mandi jam 00. Mandi, Pak. Terus apa lagi, Pak? Yang utama mandi jam 00. Terus apa lagi? Berat gak mandi jam 00? Iya. Enggak. Gak usah mandi air panas, gak usah pakai air panas. Pakai air hangat. Tau gak? Air hangat ya. Ya jangan air panas ya. Gak boleh air panas. Nanti kulitnya melotot. Nanti ngelotok semua sama kontol-kontolnya copot. Gak boleh. Pakai air hangat. Terus? Terus apa lagi, Bu? Itu kemarin enggak. Ibu nanya apa aja kan nggak tahu, Bu. Yang disorot saya, tenang aja. Ibu nggak disorot, namanya juga kan nggak saya panggil. Namanya siapa? Enggak. Tadi saya sebut ya namanya. Enggak, ngapain nyebut nama? Yuk. Suara. Suaranya. Ibu ngomongnya kayak ayam aja. Kukur, 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 kukur. Ayah, ada lagi? Pertanyaan apa? Sehari-hari apa Bapak kegiatannya sehari-hari? Dagang, kerja, atau nganggur di rumah, Dagang. atau dokter, atau apa gitu? Dagang. Hah? Usaha dia dagang. Dagang. Dagangnya di rumah atau di pasar? Di rumah. Di rumah. Yang dijual apa?
beli hasil. Hah? Hasil. Hah? Hasil laut. Hasil laut. Ya. Terus sekarang ada pertanyaan nggak? Ya itu masalah yang sama di kemarin. Pak, kan ada tamu RDA yang dari Indramayu. Yang kemarin saya cerita. Coba Bapak paksain bangunnya jam 00 wajib. Senyumnya wajib. Sholat tahajudnya wajib. Mandinya tahajudnya wajib. Baca Qurannya wajib. Nih Pak, maaf ya. Nanti kalau Bapak meninggal, Bapak kan dikubur nih meninggal. Mau gak istri dikubur hidup-hidup nemenin Bapak? Coba tanya. Mau gak Bu? Nih saya kepelin. Gak bakal mau. Jadi teman Bapak dikubur siapa? Baca Quran. Jadi Bapak nih meninggal. Dikubur nih. Terus Ibu nih sehat. Mau gak Bu dikubur hidup-hidup Bu? Nemenin Bapak dikubur. Katanya lo sehidup semati. Tuh gak mau dia. Batunya kenapa dibuang? Kawatnya kenapa dibuang? Hah? Disentor langsung katanya. Disentar kemana? Ke kali. Emang di mana matinya? Kasapnya di mana? Di kandang yang coperan itu. Hmm? Di kandang yang coper, sananya coper. Jadi pas pentokan jalan. Dipotongnya di situ. Iya. Kenapa nggak diambil batunya juga? Bisa disentor semua. Oh, Pakunya paku tembak itu. ya harusnya diambil lah. Cari nanti. Ya nggak mungkin lah si goblok aja itu. Si goblok namanya, si goblok. Jadi nanti kalau Bapak meninggal dikubur, istri nggak bakal mau nemenin di kuburan. Bapak dikubur ya Bapak dikubur, Ibu nggak bakal turun ke kuburan, ya kan Bu? Turun nggak Bu? Nggak mau, walaupun sehidup semati. Jadi teman Bapak dikubur siapa? Baca Quran. Jadi baca Quran wajib. Nanti dengan Bapak baca Quran, sifat 18 Allah ilangin tuh. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, hilang. Pasti hilang. Kedua, usaha Bapak diperbaikin sama Allah. Yang jahat-jahat sama Bapak, yang nakalin Bapak dimatiin sama Allah. Bapak dibikin umurnya panjang, kan lumayan. Emang nggak ada yang jahatin Bapak? Ada. Udahlah kita matiin aja, umurnya pendek-pendekin. Anaknya abisin umurnya pendek. Bapak ibunya umurnya pendek. Saudara kandungnya umurnya pendek. Kalau dia punya bini 2, bininya matiin dua-duanya pendek. Gitu, bisa. Bisa lah. Wasilahnya apa? Baca Quran. Kira-kira Bapak maksain baca Quran bisa gak? Salah, bisa. Hah? Bisa. Iya. Ibu juga gitu. Paksain baca Quran. Kenapa Pak Haji? Ya buat tadi teman dikubur. Karena kalau ibu meninggal, Bapak mau gak nemenin ibu di kuburan? Jawab lu. Tidak. Hah? Tidak. Tuh nggak mau tuh Bu. Katanya sehidup semati Bu. Aduh. Jadi teman ibu dikubur siapa? Baca Quran. Jadi paksain baca Quran. Paksain baca Quran. Nah nanti herannya ada aja orang kasih modal Bapak. Pak titip modal dong. Bisa koperasi. Bisa apa nanti ngasih modal Bapak. Alhamdulillah jalan. Jadi intinya apa sih Pak Haji? Baca Quran. Bapak pernah baca Quran nggak? Berapa? Semalam dapat berapa juz? Hah? Belum pernah baca. Sejus pernah nggak semalam? Setengah juz? Tidak pernah. Nggak pernah. Buka Al-Quran? Bisa biasa. Buka? Pernah? Baca belum pernah? Iya. Oh iya. Ajarin. Biar bacanya cepat. Ajarin biar bacanya cepat. Ini Bapak yang disampaikan Pak Haji tadi tentang keutamaan membaca Al-Quran daripada ibadah-ibadah yang lain. Hadisnya begini, saya bacakan. Bapak biar tambah mantap. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman
barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir kepadaku dan memohon doa kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Jadi baca Al-Quran, kita disibukkan dengan baca Al-Quran itu lebih utama daripada berzikir, kata Nabi, dan memohon doa kepada Allah. Ini kayak kahebut. Maka Allah akan memberikan kepada orang yang baca Quran itu lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang yang memohon doa. Itu. Jadi Pak Haji menyampaikannya kan, baca Al-Quran lebih utama daripada berdoa. Hadisnya begitu. Jadi Allah memberikan keutamaan kepada orang yang baca Al-Quran lebih dari orang yang memohon doa. Jadi lebih utama baca Al-Quran. Dengan baca Al-Quran kita disibukkan itu lebih utama daripada berzikir dan berdoa. Ini hadisnya sahih, riwayat Tirmidzi dan Baihaqi. Ini memperkuat kita, menambah motivasi kita untuk memaksakan diri baca Al-Quran. Kenapa? Di samping hadis Nabi ini, karena Allah memerintahkan di surat Al-Muzammil itu, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan lancar, dengan baik. Itu perintah. Jadi rangkaian yang diajarkan Pak Haji, bangun jam 00, kemudian senyum, mandi, sholat, tahajud, witir, baca Al-Quran, itu rangkaian di dalam surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7. Ibu, bapak nanti buka biar tambah semangat, tambah yakin. Oh, ini ya ternyata yang diajarkan Pak Haji. Oh, baca Al-Quran. Hei, ternyata ini. Kenapa? Karena di ayat yang ke-6, Bapak, Allah menyampaikan kalau kita bangun malam, itu hati kita jadi kuat mentalnya dan ucapan Bapak Ibu jadi mantap. Apa artinya? Hajat Bapak Ibu mudah dikabulkan Allah. Oleh karena itu baca Al-Quran dipaksa. Gimana caranya? Bapak Ibu kan yang penting sudah bisa ya. Bisa. Kalau sudah bisa tinggal mau untuk maksa. Gimana cara memaksanya? Latihan dipaksa, tidak tidur, mulai jam 00 sholat, habis sholat langsung baca Quran. Mampunya baru 1 juz, jalani, masih pelan-pelan jalani, yang penting latihan untuk jaga lilin. Terus, gimana caranya baca? Baca sebisanya yang tartil. Gimana? Latihan. Latihannya gimana? Bapak baca surat yang terpendek. Surat apa? Al-Kautsar. Hafal Pak ya pasti ya. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbi kawanhar inna sani'aka huwal abtar. Itu dibaca, Bapak latihan baca itu 1 menit harus bisa 15 kali baca. Kalau Bapak bacanya Ibu baru inna a'toina kal kautsar, nggak nyampe, harus dipercepat. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Bisa gitu Ibu? Bisa ya?
dihitung semenit harus bisa 15 kali baca. Kalau Bapak Ibu bisa baca 15 kali berarti satu halaman Bapak bisa 1 menit. Kalau bisa ina atau inanya seperti itu, nanti baca di surat yang lain Al-Baqarah Bapak pasti bisa lebih cepat lagi. Bos, Alif Lam kalau Mim. baca Quran lama kali bos. Udah nggak usah diajarin. Nggak Nggak usah. Ajarin aja cara cepat. Ilmu gimmick-gimmick yang orang Indramayu, yang iya. dagang nasi uduk. Ya, kalau yang tapi tetap baca Quran Indramayu. Ya udah itu nomor Ya, 9. sebisanya. Jadi kalau Gimmick-gimmick aja. yang tamu Indramayu, yang dulu dia juragan beras, gagah, tas isinya ratusan juta, 400 juta. 400, 500 juta, belanja ke petani, diseleb, dibawa ke pasar, pulangnya Yong punya hutang. Bukan zong, maksudnya diterangin. Beli Beli beras. padi, Padi. 400 juta. Ya. Diselipin jadi beras. Berasnya bawa ke pasar induk, diutangin. Utangin. Jadi pulangnya nggak bawa duit. Nggak bawa duit. Belanja lagi beras, padi, diselipin. Jadi beras bawa ke pasar induk diutangin. Nggak dibayar, Nggak ada. kan minus kan? Minus terus. Nah akhirnya dia paksain baca Quran. Ketemu jalannya dagang nasi uduk. Nah lo kenapa nasi uduk kayak kaya? Ya. Bapak pengen cepet gitu aja Cepet kayaknya. aja ya. Pengen Jadi ringkas. nasi uduknya kok bisa laris. Di samping dia bangun jam, tapi bangun jam 00-nya tetap Pak ya. Bangun jam 00, mandi, senyum, mandi, sholat, baca Qur'annya semampunya dulu. Nah semampunya. Semampunya, tapi Ya. harus. Semampunya. Harus dulu. Terserah Bapak berapa. Terserah Bapak, ya. Selembar boleh. Boleh. Seayat boleh. Gue kasih diskon dah. Kalau yang lain nggak gue diskon. Khusus buat lo diskon. Diskon Bahkan habis. nggak baca Quran nggak apa-apa. Diskon Yang penting lo buka Al-Quran. Ya, terus akhirnya beliau ketemu jalan yang tidak pernah beliau bayangkan. Ada inspirasi jual nasi Uduk. Nasi uduk harusnya kan di Jabodetabek sini, Pak. Dia di Indramayu juga masih gemar. Jualannya ekstrim. Jam 2 baru buka. Jam 2 siang. Siang. Mau maghrib Udah habis. sudah habis. Jam 5 udah habis. Jam 5 habis. Udah habis. Labanya 2 juta 2 juta per hari. per hari. Karyawannya sudah dikasih 7 gaji orang. langsung tiap hari. Harian. Selesai, harian. Langsung Net bawa pulang bersih 2 juta. juta. Apa yang dilakukan? Ini ilmu gimmick-gimmicknya. Ilmu gimmick-gimmick aja biar Bapak lebih mudeng. Dia praktekin ilmu RDAY yang beras yang belum dimasak, sebelum dimasak itu nyucinya juga pakai air cebokan, untuk nanak nasinya juga pakai air cebokan. Intinya di situ, air cebokan itu bukan berarti kita pipis BAB baru cebok ditadain ditampung, bukan. Air cebokan itu air bersihkan kemaluan Bapak Ibu sebelum pipis. Jadi bangun tidur sebelum pipis disiram. Jadi Bapak cebok airnya dikepretin ke dagangannya, kepiting, ayam, tripang, kodok. Apa aja, pokoknya dagangan. Jadi Bapak cebok, air cebokannya disiramin, dikepretin ke ayam, ke ular. Misalkan Bapak dagang ular, dikepretin ke ular. Ular bulu, misalkan dagang ular bulu gitu. Iya, soalnya kalau saya nyebut tripang nanti Bapak kenapa disebut dagangan gue? Ya gue nggak nyebut deh, ular bulu. Ular bulu. Kodok. Niatnya sambil ucap Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah kertasnya aminnya aja dia nggak bakal apal. Udah tua. Kertasnya mana kertasnya? Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli,
alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Coba lihat nih. Kemarin kita kasih. Sudah dikasih. Udah bacaannya. Ini yang untuk ininya. Nah, nanti Bapak manggilnya gitu, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, rame, untung bersih satu hari 100 juta. Dibaca 9 kali sambil ngepretin ayat cebokan. Niatnya gitu. Di dagangannya, Bapak dagangannya apa? Ular bulu, di ular bulunya. Gitu. Misalkan Bapak dagangnya ayam, di ayamnya. Bapak dagangi ular, ularnya. Bapak jualnya kodok, di kodoknya. Manjur. Harus ada kata-kata untung bersih. Untung bersih satu hari 100 juta. Untung bersih satu hari 100 juta. Nanti untung bersih satu hari 100 juta. Ucapan adalah doa. Ada lagi? Nyambung gak nih? Susah gak kira-kira? Yang baca Quran saya hapusin. Untuk Bapak diskon gak baca Quran. Gak usah. Diskon habis. Hah? Diskon habis. Diskon habis. 0 buat Bapak. Gak usah baca Quran. Gak wajib. Yang wajib itu tadi. Terus celana dalamnya ibu yang 9 hari gak ganti. Digantung di atas. Di lapaknya Bapak lebih tinggi dari kepala. Celana dalamnya Bapak digantung di atas di kepala. Supaya apa? Kalau ada kompetitor, ada saingan, langsung mati hari itu. Kok gitu Pak Haji? Membantu program pemerintah pengurangan penduduk. Karena penduduk terlalu banyak. Jadi yang jahat-jahat biar pada mati. Yang hidup yang pada bagus-bagus aja ya, gitu ya. Saya yang jahat-jahat banyak sekarang. Nah, Bapak bantu program pemerintah, nanti Bapak dipanggil presiden, dapat piala Kalpal Taruh. Terus apa lagi? Susah gak? Enggak lah. Karena tidak puas kemarin, Ya. masuk ke kembali. Ya, karena ibu datang yang kedua ya, saya diskon. Udah gak usah baca Quran. Gak usah, diskon. Khusus buat ibu mbak bapak gak baca Quran. Gak baca. Yang kesorot saya bukan ibu, tenang aja. Ibu mah ketakutan. Jadinya saya kagok ngomongnya. Bu, kalau live bu, yang live saya. Nama ibu saya gak sebut. Nama bapak saya sebut. Aman, tenang aja. Aman. Nanti ibu tinggal praktekin. Yang tadi. Kalau bisa dilangkahin. Kalau nggak bisa dikepretin. Kalau dalamnya ibu nanti ditaruh di atas. Lebih tinggi dari kepala. Berapa hari? 9 hari. Apa? 9 hari. Sampai terkabul Maksudnya lamanya. Dipakai. Oh makanya 9 hari. Yang 9 hari. Ibu masih main nggak? Enggak yang. Berarti 9 hari yang nggak ganti. Kalau main dalam bekas pakai yang bekas main hari pertama. Tapi kalau ibu udah nggak main, harus celana dalam yang 9 hari nggak ganti. Ibu pakai celana dalam nih, basah, dijemur dulu, nggak dicuci. Nanti udah kering, pakai lagi. Basah, jemur lagi, pakai lagi. Ibu mau sholat kan kotor, jemur dulu. Ibu pakai yang baru. Nanti habis sholat pakai lagi sampai 9 hari. Gitu. Nanti manjur dagangan rame. Nah nanti kalau dagangan rame Pak, Bapak jangan dagang itu lagi. Dagang celana dalam bekas pakainya ibu. Nanti satu celana dihargain 1 miliar. Bohong orang gak pada antri. Nah, gimana? Terangin Haji Marco. Mana mic-nya? Terangin. Kalau yang barusan Pak Hajinya humor. Jadi celana dalam 9 hari itu artinya ibu pakai setiap hari. Tapi kalau ibu mau sholat, ibu jemur dulu di apa? Diangin-anginin biar kering. Ibu pakai celana dalam yang baru. Takutnya kan ada najis. Jadi ibu pakai, kalau biasa ibu sih nggak pakai celana dalam ya kalau sholat. Terus kadang-kadang kalau isi saya disimpan di belakang kulkas biar anget dan cepat kering. Dan pakai lagi. Itu bikin ibu 9 hari. Nanti kalau udah 9 hari ibu
bungkus supaya nggak kelihatan di toko ibu, bisa dibungkus pakai plastik dulu apa dia digantung di apa, di rolling door atau apa. Lebih tinggi dari Lebih kepala. tinggi dari kepala bapak, pokoknya agak atas aja, jangan sampai kelihatan sama ya pembeli atau saudara gitu. Kalau itu bener rame dagangannya laris. Untung bersih satu hari bisa 100 juta. Saran saya besok ibu sama bapak nggak usah dagang itu lagi. Tapi yang didagang apa? Celana dalam ibunya. Jadi ibu stok yang banyak. Satu celana 1 miliar. Iya, celana Kalau ajaib. sehari bisa laku 10 kan 10 miliar. Hah? Bercanda. Bercanda, Ibu. Biar gak ngantuk. Tapi kayaknya ibunya minat banget buat jual celananya. Ibunya serius. Kayaknya bikinnya gampang dan keuntungannya 100 miliar ya. Dijual celana antik. Bisa datangkan pembeli. Iya. Satu celana harganya 1 miliar. Digantung di rumah atau di tempat usaha? Oh, Di digantung di tempat tempat usaha. dagangan. Usaha Usahanya bapak di rumah atau di kios? di rumah. Di rumah. Oh ya, di rumah. Kalau dagangnya di rumah, gantungnya di rumah. Kalau dagangnya di kios, gantungnya di kios. Kalau dagangnya di pasar, gantungnya di pasar. Kalau dagangnya di ruko, gantungnya di ruko. Kalau misalnya rukonya 2 lantai, di lantai bawah atau lantai atas? Lantai bawah aja. Lantai atas, Lantai atas. paling atas. Kalau rukonya 2 lantai, paling atas. Kalau bisa bikin 2 aja. Ini kan nih 2 lantai nih, atas. Itu tuh, bapak nanti naik ke atas deh. Itu dalamnya cara dalam saya semua tuh. Ini bapak naik, ini kan pintu. Itu pintu, atasnya ada plafon. Itu cara dalam saya semua. Jadi orang yang udah masuk, pasti besok datang lagi. Orang yang udah masuk, pasti hajatnya terkabul. Itu cara dalam saya semua. Ada 9 lembar. Ada yang warna coklat, abu-abu, putih, doreng-doreng, dolmensen. Kasihan stoknya bapak di luar. Udah masuk. Boleh, panggil. Panggil, suruh masuk. Kan kita sudah meninggal orang tua. Ya, Apa? Kita sudah meninggal kita punya orang tua, jadi kita kasih ke di sini apa Bapak angkat. Boleh panggil. Boleh. Dia mau denger masalah bapak nggak apa-apa. Ya udah panggil. Put, namanya siapa? Laki perempuan? Oh iya, panggil. Putri. Panggil Pak. Panggil. Ibu jangan takut live. Saya senang kalau saya live, senang. Saya kalau Tuh ibu di belakang. tuh foto. Enggak, suara ibu enggak. Suara ibu udah dipalsuin. Kan kita punya pemalsu suara. Tuh, no. Tuh, enggak. Suara ibu enggak, yang keluar suara saya. Tenang aja. Karena bapak kepala desa. Ya, enggak apa-apa. Kemarin datang kan wakil presiden. Tenang aja. Menteri kemarin datang. Presiden datang kemarin. Presiden taksi ya. Kemarin juga ada kepala desa dari Palembang ya Pak ya. Morowali. Dari itu. Muara Enim. Muara Enim. Nggak apa-apa Bu, tenang aja. Biar viral kan nanti jadi kepala desa lagi. Iya. Ibu ketawa. Ibu usia berapa sekarang? Ya, Ibu usianya berapa sekarang? 42. 42. Wow. Tapi udah nggak men. Terakhir men kapan? Udah 3 tahun. Mau men lagi nggak? Mau? Gampang Bu. Ibu emot alat kelamin suami. Nanti men. Kapan terakhir ibu ngemot alat kelamin suami? Hah? Udah pernah belum? Belum. Coba ya nanti ya. Coba ya. Suami mau nggak? Mau banget. Mana Pak? orangnya? Jami katanya. Hah? Jami nanti. Hah? Dia mau Jami. Di sana dia mau kapal. Nggak mau? oke. Oh iya. Biarin katanya kita berdua. Oh, berdua aja. Oh iya. Terus apa lagi yang mau ditanyain? Pak Bos ada gak yang masih ngeganjel? Yang masih gundah? Yang masih gelisah? Yang masih ngeganjel apa? Kira-kira. Yang tadi gimmick-gimmick apal gak? Coba ulangi lagi Bos. Takutnya Bapak kurang mudeng.
gimmick-gimmick yang tadi orang Oh. Indramayu. Yang Indramayu itu, Nasi uduk. Pak, nasi uduk itu, beliau itu biasa sebelum buka tokonya itu, warungnya itu, beliau siram-siramin dulu pakai air bekas cebokan atau rendeman celana dalam ke tokonya, ke depannya, ke etalasenya atau ke area warungnya. Dagangan. Ya, dan berasnya yang mau dipasak itu dilangkahin dulu 9 kali. Beras. Ya, Karena dia dagang nasi uduk kan beras. ya. Kalau Bapak dagang ayam ya ayam. Kalau Bapak dagang ular ya ular. Kalau Bapak dagang bumbu dapur ya bumbu dapur. Itu satu. Kedua, ca dalam Bapak yang 9 hari gak ganti atau dalam Ibu yang 9 hari gak ganti harus digantung di atas. Di tempat dagangannya. Ibaratnya buat penangkal. Iya, Jadi kalau ada orang yang jahat atau ada yang mau ngambil pelanggannya Bapak, mati. Begitu. Penangkal petir namanya, penangkal petir. Kenapa? Ah? Digantung. Digantung. Harus lebih tinggi dari kepala. Dia dalam Di arah internet, boleh di arah internet. Nah, nanti kan buat sarang tawon di atas. Tawon banyak ntar. Iya. Nah, itu harus dilakukan harus wajib buat penangkal. Nggak apa-apa, diangkat. Nggak apa-apa diangkat. Nah, nanti Bapak lakukan seperti itu. Wajib ya. Ca dalam Bapak boleh, ca dalam Ibu boleh. Usahain pagi-pagi Bapak setelah sholat subuh. Bapak wajib sebelum matahari terbit atau habis sholat subuh atau sebelum matahari terbit, Bapak wajib keluar dari rumah atau Ibu wajib buat tolak bala sebelum matahari terbit. Syarat aja Pak. Buat syarat aja. Apakah Bapak mau jalan-jalan? Apakah Bapak mau beli sarapan? Ataukah Bapak mau olahraga? Ataukah Bapak mau nyapu? Pokoknya syarat sebelum matahari terbit, Bapak udah harus keluar rumah dulu. Ibu atau Bapak salah satu. Buat syarat. Ada lagi gak? Terus keluar pagi. Kalau Apa? Tidak puas malah Ya sekarang puas gak? Sekarang apa coba yang kurang puas? Nanti Ya. dijawab. Berhubung jarak Bapak dari tempat Bapak ke Bogor jauh, jadi